sekolah rakyat digadang-gadang sebagai terobosan untuk mengentaskan masalah kemiskinan melalui pendidikan, dengan harapan masa depan anak-anak dalam lingkaran kemiskinan bisa lebih cerah. Bukan perkara mudah memulai program tersebut. Bahkan tidak sedikit daerah yang sulit merealisasikan visi misi Presiden Prabowo Subianto itu. Mulai dari masalah anggaran, lahan, hingga tenaga kependidikan bermunculan. Lantas, apakah program ini benar-benar menyelamatkan Indonesia menuju ke generasi emas? Selamat siang membaca Jawa Pos, saya Ramadhani Cahya. Kali ini saya bersama Profesor Muhammad Nuh, Ketua Tim Formatur Sekolah Rakyat. Kali ini kita akan membahas mengenai evaluasi sejak program ini berlangsung sejak bulan Juli. Selamat siang, Prof. Nuh. Selamat siang, Mas Ramadan. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik dan sehat, panjenengan oke juga. Alhamdulillah. Terima kasih banyak. Iya. Ya. Prof, saya ingin membahas terkait sekolah rakyat. Sebenarnya sekolah rakyat ini ditujukan untuk apa sih, Prof? Ya. Jadi paling tidak ada 3 tujuan yang ingin dicapai oleh sekolah rakyat itu. Yang pertama yaitu memenuhi hak konstitusi. Setiap anak bangsa ini punya hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Di kenyataannya tidak semua anak mendapatkan pendidikan yang layak. Kenapa? Alasannya banyak. Salah satu diantaranya ada karena kemiskinan. Ada karena sekolahnya yang tidak ada. Di pelosok dan seterusnya. Banyak sekali alasan-alasan itu. Oleh itu kehadiran sekolah rakyat untuk memenuhi hak dasar setiap anak bangsa ini. Yang kedua, dari teori, dari kajian akademik maupun kajian eksperimen dan seterusnya, itu menunjukkan bahwa pendidikan itu bisa untuk memutus mata rantai kemiskinan. Banyak contohnya. Contoh terlalu banyak. Dari situlah sekalian yang biasanya untuk memutus mata rantai kemiskinan itu, setelah orang itu miskin, baru diintervensi. Jadi dia sudah miskin. Ya. Nah sekarang pertanyaannya gimana caranya? Jangan sampai orang itu miskin. Dari situlah sebelum dia jadi miskin, meskipun orang tuanya miskin, tapi anak kan belum jadi miskin sebenarnya. Disitulah diintervensi, diselamatkan, supaya nanti dia tidak jadi miskin melalui pendidikan itu. Ya. Yang ketiga, kita itu butuh anak-anak bangsa ini itu yang punya kompetensi yang luar biasa. Untuk khususnya 2045. Semua tesis mengatakan pembangunan yang sukses itu syaratnya human capitalnya top. Nah, jangan sampai kita itu meninggalkan generasi yang dari sisi kualitas human capitalnya itu sama sekali tidak bagus. Paling tidak itulah tujuan dari sekolah rakyat itu dirancang oleh Pak Presiden Prabowo. Dan sama-sama kita ingat, kalau kita buka di pembukaan UUD 45, ya pembukaan UUD 45, di situ ada janji. Saya nyebutnya janji kemerdekaan. Waktu kita merdeka dulu, itu janji. Untuk apa? Untuk melindungi segenap tumpah darah. Untuk apa? Meningkatkan kesejahteraan umum. Untuk apa? Mencerdaskan kehidupan bangsa. Untuk apa? Perdamaian dunia dan sebagainya. Itu kan janjinya. Nah, negara yang baik atau orang yang baik, orang yang memenuhi janjinya. Orang yang tidak baik, orang yang abai terhadap janjinya. Negara pun juga begitu. Negara yang baik, negara yang komitmen terhadap janjinya itu tinggi. Nah, di situ kan ada mencerdaskan, ada meningkatkan kesejahteraan umum. Kenyataannya masih ada banyak yang miskin dan masih belum bisa sekolah. Masa mau 100 tahun kita belum bisa memenuhi janji itu? Disitulah sekolah rakyat itu hadir. Sekalian untuk 3 tadi itu, tapi ada makna ideologisnya. Janjinya negara dulu itu ini loh ya. Baik. Sekarang masih belum banyak yang dipenuhi loh ya. Oleh itu alhamdulillah, sekarang Pak Presiden Prabowo berikhtiar untuk memenuhi.
ya dari 3 dasar tadi itu maupun janji ideologis terhadap kehadiran negara itu. Oke, siap. Itu tujuannya. Prof, program ini kan sudah berjalan kurang lebih 3,5 bulan, Prof. Ya. Gimana, Prof, dari hasil evaluasi pelaksanaan di berbagai daerah ini? Oke, jadi begini, Mas Ramadan. Orang kerja itu kayak membaginya ada 4 fase, 4 tahapan, ya. Yang saya sebut work 1.0, kerja 1.0. Itu apa? Kerja ide, gagasan. Jadi waktu dicanangkan, Pak Presiden mencanangkan ada sekolah rakyat kira-kira bulan Februari, ya, itu kan ide dasar. Oleh karena itu ide dasar tadi itu kita kelola, kita kembangkan, sampailah masuk pada fase yang kedua. Setelah ide tadi itu dirumuskan dengan baik, belum selesai ide itu. Masuk yang kedua, yaitu direalisasikan dengan baik. Yaitu saya menyebutnya work 2.0, kerja 2.0. Sekarang ini sedang itu, ya, dari ide sudah sekarang diterjemahkan ini dilaksanakannya juga belum selesai, baru 3-4 bulan, ya kan, baru 3-4 bulan. Padahal sekolah itu kalau mau selesai SD 6 tahun, SMP SMA ya masing-masing 3 tahunan. Ini belum selesai, baru 3-4 bulan. Kalau itu sudah kita laksanakan, itu juga belum selesai. Ada masuk work 3.0. Apa hasilnya? Untuk menunggu hasilnya itu perlu waktu lagi. Ya, itu pun juga belum selesai kalau ada hasilnya itu. Ada yang work 4.0, kerja 4.0. Apa itu? Dampaknya apa? Manfaatnya apa? Itu filosofi kerja begitu. Ide, dari gagasan, dari ide tadi terjemahkan, dieksekusi, dari dieksekusi itu ada hasilnya, dari hasilnya tadi itu apa manfaatnya, dampaknya apa. Tapi panjenengan Mas Ramadan tidak usah berpikir dampak kalau tidak ada hasilnya. Jangan berpikir ada hasilnya kalau tidak dilaksanakan. Jangan berpikir ada dilaksanakan kalau tidak ada idenya. Oleh itu ini satu paket, satu kesatuan. Mudah-mudahan ya dalam waktu 3-4 bulan sudah ada hasilnya. Tapi belum selesai karena masih dalam proses. Apa yang sebenarnya kita ukur untuk mengetahui hasil dari sekolah rakyat ini? Saya bagi atau kita bagi 3 aspek. 3 aspek yang kita ukur. Karena masuk di sekolah rakyat itu tidak ada tesnya. Tidak ada tes akademik apa gitu, tidak ada. Tesnya cuma satu, miskin. Ya. Syaratnya miskin aja. Miskin. Cek, oh iya miskin. Nggak peduli pinter atau enggak ya, Prof? Pinter enggak, lola apa enggak, pokoknya miskin, merdu sudah. Karena memang kita ingin memastikan akses itu. Baru di dalamnya kita olah. Apa yang pertama? Karena kalau tidak kita ukur, ya kita kerja nggak akademik dong. Ya. Nggak bisa diukur. Oleh karena itu tetap kita ukur. Ya, apa yang kita ukur? Ukuran pertama adalah ukuran yang namanya fisik dan kesehatan. Kita buat baseline-nya. Anak-anak begitu masuk, kita cek secara fisiknya dan kesehatannya. Tinggi badan, lingkar perut, berat badan, termasuk dia itu ada gangguan penglihatan, pendengaran, giginya kayak apa, dan seterusnya. Kita ukur semua. Rasa-rasa sekolah yang paling komplit, data fisik itu ini SR. Sampai kita tahu anak-anak itu ada berapa persen yang karies. Tahu karies? Karies itu Lubang. giginya tidak rapi, tidak bersih lah begitu. Karena memang lifestyle, gaya hidupnya dia begitu. Nah, ada juga yang stunting, cenderung stunting, kurang gizi. Ya memang realitasnya begitu. Ya, tidak apa-apa. Ini kita jadikan baseline. Setelah sekian bulan kita ukur lagi dia. Berat badannya nambah, tinggi badannya nambah, kesehatannya dan seterusnya. Ada perubahan fisik. Ya,
Itu nilai, jadi kita pakai pendekatan namanya delta. Ya, perubahan dari baseline ini deltanya berapa? Selisihnya berapa? Itu fisik. Yang kedua yang kita lihat, yang kita ukur apa? Psikososial dan talenta. Ini pun juga saya yakin tidak semua sekolah punya peta seperti yang di situ. Oke. Ya, itu talenta itu. Ya, dia kelompoknya apa? Itu. Ya, semua kita ukur. Waktu itu, sekarang ini yang sudah jadi 9.000-an anak. Semua kita ukur. Lupa kok sampai bisa mengukur 9.000 anak dalam waktu sekian. Karena kita tidak menggunakan psikolog yang manual yang biasa, kelas konvensional. Kita menggunakan AI, Artificial Intelligence. Namanya tes DNA talenta pakai AI. Oke. Sehingga anak-anak ngisi plek-plek, ada 99 pertanyaan. Begitu diisi thread 5 menit, sudah sampai 10 menit, sudah keluar hasilnya. Potensi-potensi talentanya itu ya. Talenta tadi itu keluar. Oke. Seperti itu. Ya, panjenengan sendiri saya yakin Mas Ramadan belum punya peta itu. Iya. Talenta. Meskipun sudah sekolah berapa tahun. Iya. Ya, dan seterusnya. Nah, ini kita rubah pendekatannya talenta itu. Jadi ada talenta, psikososial, perilaku sosial, dan talentanya. Nah, nanti kita ukur, kita lihat lagi. Setelah kita tahu talentanya, kan kita dampingin. Anak ini kekuatannya ada di mana? Didampingin. Kegiatan OSIS-nya seperti apa? Kita dampingin. Nanti ada perubahan. Perubahan. Apa salah satu yang mendasar dari anak-anak ini? Self confidence-nya kurang. Rasa percaya dirinya kurang. Wah, masuk akal. Ya, disitulah berarti kita bangkitkan self confidence. Ya, rasa percaya dirinya. Melalui apa? Melalui hal yang sederhana, sebenarnya bisa. Apa itu misalkan? Mereka kita kasih pakaian yang bagus. Yang selama ini dia tidak pernah pakai pakaian seragam yang bagus. Begitu dia pakai pakaian seragam yang wah, hormat. Pak Presiden, Pak Menteri pun juga sering berkunjung ke itu. Panjenengan saya yakin selama sekolah ketemu Presiden berapa kali? Kayak waktu kerja kemarin sih. Waktu kerja. Waktu sekolah no. Ini Pak Menteri bolak-balik ngunjungin sekolah rakyat. Pak Presiden juga bolak-balik ngunjungin sekolah. Artinya apa? Anak-anak terus disapa. Sekolah yang lain pun juga belum tentu dikunjungi Pak Presiden atau Pak Menterinya. Ini kita seperti apa? Oh iya ya, saya ini diperhatiin. Kita kasih mainan drum band, paduan suara, olahraga apa. Oh ya saya bisa ini untuk bangkitkan yang namanya self confidence. Tapi tidak hanya itu. Jadi ada fisik dan kesehatan kita ukur, ada psikososial dan talenta kita ukur, semuanya harus diukur. Karena apa saja tanpa ukuran, ya gak bisa dinilai, nggak ada ukurannya, ya kan? Ini kerja yang harus dipertanggungjawabkan. Ya tetap berupa ukuran-ukuran tadi itu. Yang ketiga akademik. Ya akademik kayak apa? Apa yang berubah? Yang tadinya tidak bisa baca sekarang sudah bisa baca enggak? Tapi intinya sekali lagi Mas, sekolah rakyat ini cermin. Ya, cermin dari realita. Penduduk kita, teman-teman kita, saudara kita yang miskin. Kita cukup kita lihat di sekolah rakyat itu kayak apa. Dan masa depannya seperti apa. Dan sekarang kita sudah mulai mikir. Ya, sudah mulai mikir. Karena berangkat dari talenta itu, kita bisa ngarahkan anak-anak ini. Nanti anak-anak ini kekuatannya ada di mana? Kekuatannya di mana? Kekuatannya di mana? Sehingga pendampingan kegiatannya pun juga sesuai. Kalau pendampingannya itu sesuai dengan talentanya, maka ini cepat. Tapi kalau panjenengan itu taruhlah ahli komputer, mesti kepinginnya kepingin komputer, disuruh nyanyi, ya kapan-kapan nggak betul apa.
Oleh karena itu yang punya kemampuan di coding, kita siapkan latihan coding, programasi, keterampilan apa. Jadi kombinasi antara life skill sama akademik, sehingga nanti harapannya begitu nanti dia itu lulus ini tek itu kita arahkan kemana? Oh, sampannya kuat ada di sini, sudah lanjut lagi pakai sambungan yang tadi yang bidik misi ataupun KIP kuliah, sudah ada jalurnya sampai sarjana dan seterusnya. Atau Pak, saya tidak punya kemampuan, tidak punya hobi, tidak punya keinginan untuk lanjutin, tapi saya tak kepingin kerja. Oke, kita siapkan kerja apa? Tentu kerja yang sekarang yang paling bagus, kerja yang punya basis digitalnya, keterampilan atau kompetensi digital. Dia harus punya. Bidang apapun dia kerja, dia harus punya kompetensi digital. Meskipun ingin jadi chef yang masak, itu pun dia harus punya kompetensi digital. Demikian dan seterusnya. Mudah-mudahan ini bukan 1 tahun, 2 tahun program ini. Jangka panjang ya bro? Ini jangka panjang, SD 6 tahun. Ya, itu sampai SMA-nya nanti 12 tahun. Dan begitu. Tapi yang penting kita harapkan ada sustainability. Jangan sampai program ini itu selesai, Pak Presiden selesai karena masa baktinya. Jangan. SD ini terus lulus. Ya, oleh itu kita berharap ini nanti masuk di dalam undang-undang Sisdiknas pula. Sehingga apa? Di undang-undang Sisdiknas kita harapkan keluar statement, keluar ayat atau pasal. Negara memberikan jaminan pendidikan yang berkualitas bagi anak-anak miskin di pendidikan dasar, menengah, berasrama. Siap. Nah itu, sehingga nyambung. Itu kira-kira. Prof, selama 3 bulan ini apa sih Prof yang menjadi tantangan? Kan kemarin jenengan waktu rapat sama Gus Ipul kan itu ada juga sekitar 400 aduan Prof, mulai dari Sarpas dan sebagainya. Ya. Jadi ini sekolahan baru. Fasilitas infrastrukturnya baru. Guru-gurunya baru. Sistem tata kelolanya baru. Semuanya baru. Ya kelola pun juga baru. Karena ini bukan di Dasmen, ya, tapi di Kementerian Sosial yang dia belum ada cerita ngelola SD itu atau SMP, yang ngelolanya pelatihan apa gitu, sehingga sesuatu yang baru. Oleh karena itu wajar masih ada beberapa taruhlah persoalan-persoalan dari sana sini dan seterusnya. Yang penting termasuk yang kemarin dari Jumat saya rapat, ya, koordinasi urusan apa yang jadi masalah di lapangan. Karena sekarang ide sudah selesai. Sekarang ini persoalan real implementasi. Oleh karena itu kita fokus di implementasi itu. Kita bagi sekolah-sekolah rakyat ini yang nanti jumlahnya dengan yang baru nanti itu 166-an. Kita bagi ada 10 satgas. Jadi masing-masing daerah itu ada kepalanya. Kepala satgas 1 sampai 10 satgas. Sehingga masing-masing satgas bertanggung jawab ini. Karena kalau tidak dibagi-bagi gitu, ini lari ke atas semua dan selesai. Ya. Saya mengistilahkan seperti kalau panjenengan punya jam tangan yang mekanik, itu kan ada jarum detik yang terus bergerak, ada jarum menit, ada jarum jam. Nah, kepala sekolah itu seperti jarum detik, dia terus bergerak. Dia yang harus mengontrol setiap hari, setiap jam, setiap saat. Tapi itu juga tidak cukup, harus diakumulasikan, ada yang jarum menitnya. Nah, satgas ini itu yang mengumpulkan akumulasi persoalan-persoalan yang DGD dan seterusnya itu. Nanti di level kementerian baru jarum jam. Jadi ada yang memonitor harian, ada yang memonitor 3 harian, 4 harian, ada monitor mingguan, ada monitor bulanan. Sehingga tidak semuanya lari ke atas sana, numpuk, tidak selesai. Sehingga kalau bisa diselesaikan di menit atau detik, silakan selesaikan. Apa di antara yang masih jadi persoalan? 1, kelengkapan infrastruktur. Ya.
misalkan aja mereka kan berasrama, Hmm. ya dia kan perlu mandi, cibuke itu ngono, apa jadi kayu untuk mandi, kelengkapan itu oke. Nah, tuh. Terus tata kelola keuangan, kan ada kadang-kadang belanja yang harus segera puran sidik belanja apa gitu ya. Nah selama ini kan harus ngenteni nunggu dari sana kan gak mari-mari. Hmm. Ya berarti perlu ada namanya sistem talangan. Ya sudah ditalangin, kepala sekolah punya uang cadangan, taruhlah itu oke untuk talangan, tapi masuk dalam sistem bisa dipertanggungjawabkan. Ada juga anak-anak yang taruhlah belum kerasan, gak kerasan, karena biasanya dia itu ada di lapangan di bebas begitu, karena dia masuk di dalam ruangan yang tertata, ada rapi, kepatuhan dan sebagainya, dia gak kerasan. Tapi setelah dia berhari-hari di situ, dia sudah bisa mulai adaptasi dan seterusnya. Ada anak yang ceritanya itu setiap hari itu keluar melarikan diri atau naik ke atap dan seterusnya. Akhirnya bisa diselesaikan. Termasuk yang homesick, yang biasanya sama ibu bapaknya, meskipun hidupnya berat, tapi kan setiap saat ketemu sama ibu bapaknya atau ketemu saudaranya, dia terpisah, itu homesick. Tapi semuanya itu alhamdulillah bisa diatasi. Saya selalu menyampaikan, kalau panjenengan ngurusi pendidikan, tidak usah khawatir terhadap persoalan, pasti ada persoalan. Nah, Prof, kan membahas terkait yang homesick tadi nih, Prof. Kan ada di beberapa kota yang anak ini mengundurkan diri seperti di Sumenep atau di Pasuruan. Nah, mungkin dari jenengan bisa menjelaskan, Prof, apa sih sebenarnya benefit dari sekolah asrama ini, Prof? Ya itu yang kan ada kerangka berpikir, tapi ada kerangka implementasi. Kalau anak itu dijelaskan, bisa jadi belum langsung paham. Tapi kalau dipraktekkan dia langsung ikut di asrama, oh iya ya, lama-kelamaan. Sehingga perlu waktu. Ini pertanyaannya perlu waktu, karena memindahkan dari satu komunitas yang dia biasanya di sini, sekarang dia ditarik ke sini. Jadi perlu waktu adaptasi. Itu di samping dijelaskan, coba untuk dia beradaptasi dulu. Dan akhirnya kan sekarang sudah mulai sangat berkurang, dan mereka bahkan ada yang tidak mau pulang. Karena apa? Karena di sini banyak teman, ya kan? Makanya terjamin, kegiatannya yang positif banyak. Daripada kalau saya pulang, maka tidak jelas, ya kan? Kegiatan kambuh lagi. Ya. Nah sekarang sudah mulai sit in-nya, mulai tinggal di mana? Di kelas atau di sekolah itu sudah mulai tumbuh. Itu yang harus menjadi tugas dari kepala sekolah, bisa menciptakan istilahnya environmental, suasana lingkungan yang menyenangkan. Itu yang menyenangkan. Sehingga apa? Hobi-hobi tadi itu, talenta-talenta itu yang disalurkan, dikembangkan. Pengen bal-balan, lapangan bal-balan. Pengen nyanyi, nyanyi. Kepingin masak, ada dapur. Kepingin ngaji, dan Nah, Prof, kan jenengan kan juga bilang sekolah rakyat ini untuk sekolah anak miskin dari kalangan siapapun, entah pintar, entah bodoh atau sebagainya. Nah, tapi ada kejadian kan seperti di Pasuruan kemarin yang anak ini membuli jadi pelaku perundungan, Prof. Nah, itu bagaimana, Prof, tanggapannya? Ini realitas. Makanya tadi saya sampaikan, sekolah rakyat itu potret, cerminan dari realitas yang ada. Kalau tuh ada yang membuli, ada yang perilaku sosial yang roto aneh dan seterusnya, itu fakta, itu realitas, tidak boleh ditolak. Sehingga caranya apa? Ada yang kemarin saya sampaikan, kalau begitu hampir sama dengan anak-anak yang sekarang masuk tapi kena TB, tuberkulosis. Ya, tuberkulosis ini kan kalau dia nyampur itu kan bisa nular. Makanya kalau ada yang kena TB, mereka kita isolasi terlebih dulu. Kita berikan layanan kesehatan lebih dulu, sehingga apa? Sehingga TB-nya selesai. Khawatir nanti kalau tidak nular ke yang lain.
Lah, maka ada anak yang kalau tadi TB kan fisik, Hmm. tapi ada yang psikososial, yang bullying atau yang aneh-aneh dan seterusnya. Supaya tidak nilai setitik menghancurkan susu sebelanga, Hmm. maka nanti ininya diisolasi terlebih dulu. Artinya direhab dulu, direcovery dulu. Seperti kalau di fisik, ya tadi diobatin dulu dan sebagainya. Ini pun juga begitu, diobatin dulu secara psikososial, tapi tetap pendidikan ada di Hmm. situ. Di Kemsos kan ada balai-balai rehab itu dan seterusnya. Ya masuk ke situ dulu. Seperti anak yang TB tadi itu masuk ke rumah sakit. Itu nanti kalau sudah oke, balik lagi. Menjaga jangan sampai yang bagus ini ketularan. Oke. Apakah itu juga menjadi jawaban, Prof? Kan banyak yang bertanya, kenapa kok ada sekolah rakyat? Kenapa nggak sekolah negerinya saja yang di full gratiskan? Apakah itu juga menjawab itu, Prof? Iya. Sekolah negeri itu kan cirinya kan jelas dia tidak berasrama. Hmm. Dia masih kena yang namanya beban personal. Oleh karena itu yang membedakan antara sekolah rakyat dengan sekolah negeri atau sekolah swasta yang existing. Hmm. Itu di sekolah negeri hampir pasti tidak ada yang punya asrama, hampir pasti. Sampai sekolah SD di nang rukut kono karena itu ya. Padahal dia perlu berasramanya itu. Oleh karena itu ini yang negeri tetap jalan dan harus ditingkatkan terus. Yang SR pun juga harus jalan dan harus ditingkatkan. Jadi semua lini untuk human capital tidak boleh ada yang berhenti. Semuanya bergerak untuk positif. Oke, baik. Nah, Prof, perihal ini, kan tadi jenengan juga bilang terkait kendalanya seperti sarana prasarana dan juga terkait guru tenaga kependidikan. Nah, ini strateginya apa sih, Prof, yang disiapkan, Prof? Ya, jadi sekali lagi ini kan baru semua. Oleh karena itu sekarang sudah alhamdulillah. Misalkan guru agama non-Islam, itu kan muridnya mungkin 1-2 dalam sekolah itu, ya kan? Kalau dihitung-hitung harus menyiapkan guru agama sendiri permanen di situ, dari sisi beban kan cuma sedikit sekali. Sehingga dari situlah sudah ketemu cara, gimana caranya kerjasama. Karena kita tidak boleh mengabaikan hak belajar agama dari setiap murid. Meskipun hanya 1 orang, dia harus kita penuhi. Agamanya apapun dia harus kita penuhi. Ada guru agama yang memberikan pelajaran agama tersebut. Tetapi secara manajemen kalau hanya 1 orang, gurunya 1, kan nganjurin banyak. Oleh karena itu apa? Ya paling gampang, oke. Di mana ada sekolah lagi yang ada guru agama X, taruhlah gitu. Oke, nanti ini bareng-bareng di ini pakai itu, artinya berarti sudah solusi. Ya. Yang kedua, ada kekurangan taruhlah mata pelajaran apa dan seterusnya. Ya. Itu bisa juga untuk tahap awal karena ini kan masih 1 kelas. Masih kelas 1 maksudnya. Ya. Kelas 1 paling banter 2 kelas, 3 kelas. Itu dari sisi beban guru kan masih sedikit. Ya masih sedikit. Padahal idealnya nanti ini kan akan jadi 3 kelas. Kelas 1, kelas 2, kelas 3. Tapi sekarang baru kelas 1 saja. Nah, disitulah maka ada yang guru yang sejenis, misalkan fisika, biologi, IPA. Nah itu sudah. Panjenengan tadinya mestinya hanya ngajar biologi. Sekarang ngajar yang relatif yang berdekatan. Gitu. Sehingga dapat juga terselesaikan. Ya, demikian juga wali asrama atau tenaga pendamping dan seterusnya. Jadi sekarang memang karena masih baru muncul ini dan seterusnya, tapi alhamdulillah bisa kita cari solusinya ini. Oke, solusinya ini. Yang tadi saya sampaikan, kalau ngurusin pendidikan tidak usah khawatir terhadap persoalan, terhadap masalah. Pasti banyak. Tidak usah khawatir apa? Tidak usah khawatir kekurangan masalah. Tapi yang penting gimana caranya kita menyelesaikan masalah itu. Karena masalah itu yang penting untuk diselesaikan, bukan dimasalahkan. Bagi orang yang cerdas, ya cirinya orang cerdas itu kalau ketemu masalah, orientasi cuma 1, how to solve the problem. Tapi bagi orang tidak cerdas,
itu bukan menghindar, malah persoalan yang dipersoalkan. Oke. Ya, kenapa ini persoalan? Nah, persoalan tidak perlu dipersoalkan, persoalan perlu dijawab. Itu, oke, kita list, ada apa? Oke, solusinya ini. Oke, solusinya ini. Karena kita sudah membuat database yang bagus, alhamdulillah. Case-nya ini bisa saja di sini sama di sini itu ada yang sama. Yang sekolah E kurang apa, sekolah A kurang apa, ini apa? Oke, kalau begitu satu solusi ini bisa dipakai. Oke, kalau begitu kerjakan seperti sekolah E. Berarti sudah ini ya, sudah dipetakan ya masing-masing sekolah ini. Karena kita sudah punya sistem manajemen, sistem dashboardnya pun juga sudah kita buat, jadi setiap sekolah kita bisa monitor. Ya kan, untungnya sekarang yang pakai IT. Itu kalau udah pakai IT repot. Ini semua pakai IT sehingga setiap saat bisa kita monitor. Oke, siap. Nah, Prof, ada juga pertanyaan seperti ini, Prof. Apakah sekolah rakyat, lulusan sekolah rakyat tidak rentan diskriminasi saat nanti masuk perguruan tinggi, Prof? Itu yang tadi saya sampaikan. Di perguruan tinggi itu sudah terbiasa. Mulai tahun 2010 dulu sudah terbiasa dan dia friendly dengan orang-orang miskin itu. Karena memang menjadi tugasnya dia. Amanat undang-undang. Ya, 2012. Sehingga dalam waktu dekat, pertanyaan tadi itu benar sekali, kita akan kerjasama dengan PTN-PTN seluruh Indonesia. Ya. Karena PTN-PTN itu punya kewajiban menerima anak-anak miskin yang top, yang pintar. Sekolah PTN-PTN itu mencari anak miskin itu cost, biaya itu. Nah, di sekolah miskin ini biaya. Tapi kalau di sini sudah ada providernya, sudah ada suppliernya, yang sekolah rakyat itu pastikan miskin. Ya. Tinggal kita ngetes ininya aja. Ya sudah, seret. Begitu. Bahkan tidak hanya itu, tidak hanya lulusannya. Sekolah rakyat ini pun bisa dijadikan sebagai laboratorium pendidikan. Ya, laboratorium pendidikan. Sehingga di sini banyak sekali ilmu-ilmu yang nanti akan berkembang. Misalkan menangani anak-anak yang tadi punya spesifikasi apa, punya persoalan apa, ini lab semua ini. Saya beberapa waktu yang lalu menyampaikan, sayang kalau sekolah rakyat ini hanya sebagai untuk menyekolahkan anak-anak saja, tetapi tidak ada ilmu yang bisa dikembangkan di situ. Sehingga nanti ada tesis-tesis, disertasi-disertasi, skripsi-skripsi tentang pendidikan, ya, related tentang pendidikan di sekolah rakyat itu. Misalkan aja, gimana cara membangkitkan motivasi anak-anak miskin. Selama ini kita tidak punya lab. Karena kalau di sekolah biasa campur. Ya, tapi kalau di sini kan ini memang murni, pokoknya miskin. Ada ilmu sendiri. Gimana cara ini dan seterusnya. Sehingga di sini sebagai laboratorium pendidikan terbesar. Karena jumlah siswanya berapa? Nanti mudah-mudahan sebentar lagi sudah muncul yang 1C dan seterusnya, akan yang menjadi 166 itu akan jadi kira-kira sekitar 18.000 murid yang tertampung yang masuk di situ. 8 murid itu kan laboratorium yang luar biasa. Guru-gurunya pun juga kita talentakan. Gaya belajarnya para guru, ya, gaya mengajarnya para guru, dan gaya belajarnya para murid kita petakan. Kan ada guru itu yang sukanya ngomong saja, ada yang praktek, ada yang kinestetik dan macam-macam. Ini kita petakan dan alhamdulillah nanti saya tunjukin, mudah-mudahan ada datanya. Saya tunjukin nyambung gaya belajarnya si murid dengan gaya ngajarnya si guru, coincidence, nyambung. Ini yang luar biasa. Lebih mudah menangkap juga akhirnya pembelajarannya. Ya, kayaknya ada sama, kayaknya guru sama kayaknya murid. Itu luar biasa. Ini tidak sengaja ini. Kan guru ngerekrut sendiri, murid ngerekrut sendiri. Tidak ada aturan, tidak ada apa-apa. Begitu dilihat, ini dilihat, loh,
luar biasa. Siap. Berarti untuk targetnya 166 sekolah ini ya, Prof, per Nah, tahun depan? tahun ini. Oh, tahun ini. Tahun ini. Sekarang berapa, Prof, sekolahnya? Sekarang sudah 110-an. 110-an ya, Iya. tinggal 50 lagi. Iya. Sasarannya sendiri nanti yang sisanya di mana, Prof? Di daerah 3T kah atau bagaimana? Pokoknya di setiap kantong kemiskinan. Hmm. Dan targetnya Pak Presiden, setiap kabupaten kota ada sekolah rakyat. Oh, oke, baik. Kalau ada sekolah rakyat di setiap kabupaten, berarti 500. Paling nggak ada 500 kabupaten kota. Ya, padahal di daerah tertentu bisa ada 2. Hmm. Nah, ada lebih dari 1. Gitu, Mas. Nah, Prof, terkait solusi bagi nanti lulusan sekolah rakyat yang ingin lanjut kuliah, Prof, bagaimana sih? Apakah ada bidik misi atau bagaimana? Oh iya, tentu. Karena atau sekarang namanya KIP kuliah, itu kan amanat undang-undang. Kalau amanat undang-undang, presidennya sopo ya itu dilawan. Karena undang-undang. Undang-undang itu bukan sekedar tugas pemerintah, tapi tugas negara. Itu yang membedakan. Ya, karena undang-undang ini dibuat oleh DPR dan pemerintah. Ya, sehingga menjadi tugas negara. Pemerintah mengeksekusi saja. Nah, dengan demikian, insya Allah tidak ada halangan untuk kelanjutan dari anak-anak miskin ini bisa ke perguruan tinggi. Bahkan kita harapkan, kan ada LPDP. LPDP ini kan untuk S2, S3. Kita harapkan nanti anak-anak miskin dari sekolah rakyat ini, setelah lulus S1 ini, nanti lari ke memanfaatkan LPDP untuk S2 dan S3. Sebagaimana anak-anak yang sekarang di bidik misi atau KIP kuliah sudah banyak yang S2, S3. Disitulah baru yang namanya 20 tahun lagi kejayaan Indonesia 2045 insya Allah tercapai. Karena tesis yang saya pegang, ya kejayaan Indonesia itu terjadi kalau ada taruhlah kebangkitan kaum duafa. Oke, siap. Sepanjang masih ada orang miskin, Pendidikan juga menjadi kunci ya, Bro. pendidikan jadi kunci. Saya teorinya teori rantai. Rantai itu kan ada mata rantai. Ya, rantai terdiri dari mata rantai. Kekuatan rantai ini tidak ditentukan oleh kekuatan rantai terkuat, tapi ditentukan oleh rantai terlemah. Rantai terkuat taruhlah 1000 kg, rantai terlemah 100 kg. Maka rantai ini hanya mampu mengangkut beban 100 kg. Sekarang begitu lebih 100 kg, pas mata rantai itu patah. Sejauh ini target implementasinya masih on track ya, Prof? Insya Allah. Siap. Bagian dari, ya Allah, ini bagian dari satu rahmat ya, untuk mencegah pendidikan tadi itu, mencegah kemiskinan itu yang sifatnya antisipasi. Yang selama ini setelah miskin baru eksekusi, tapi ini sudah diantisipasi. Ini alamat ini, panjenengan alamat miskin ini. Ya kalau bapak panjenengan miskin, mohon maaf ya. Bapak panjenengan miskin, panjenengan alamat miskin lagi nih. Karena memang dari teorinya, dari kenyataannya begitu. Wah, ada bapaknya miskin tapi dia kaya, itu bisa dihitung mini persen. Ya, rata-rata jadi miskin. Oleh karena itu, calon miskin ini kita ambil. Jangan ngikutin jejak kemiskinan orang tua. Prof, sebagai penutup, Prof, mungkin ada pesan buat wali murid ataupun orang-orang yang besar potensi untuk sekolah rakyat ataupun yang lain, Prof, bagaimana? Ya, tentu terima kasih sekalian. Jawa Pos juga sudah ikut mengangkat urusan sekolah rakyat, urusan kemiskinan sebagai awareness kita. Saya selalu menyampaikan, percayalah, menjadi miskin itu tidak enak, berat. Dia itu negaranya sama, presidennya sama, pemerintahan sama, semuanya sama. Tidak boleh kita yang di kelompok satu taruhlah begitu mudah mendapatkan akses dan seterusnya, tapi di sini sangat terbatas dan seterusnya. Ya, dari situlah kita harus hadir untuk membukakan akses
bagi mereka ini. Sehingga tesis atau cara pandang kita di sekolah rakyat ini kan kita gunakan kacamata kasih sayang. Lihat mereka semua dengan kacamata kasih sayang. Kalau kacamata kasih sayang nyambung. Karena tidak ada di antara kita yang tidak pernah tinggal di rahim ibu. Semua kita tinggal di rahim ibu. Rahim itu kasih sayang. Ya, rahim itu kasih sayang. Sehingga dengan pendekatan kasih sayang itulah insya Allah yang mereka semua bisa kita selamatkan ke depan 5-10 tahun lagi supaya tidak miskin lagi. Oke, siap. Mereka itu relakan, beri dukungan penuh, tidak apa-apa putra-putri panjenengan semua untuk bisa melanjutkan karirnya dia, masa depannya dia melalui kereta, pesawat yang namanya sekolah rakyat itu. Oke, baik Prof. Nu. Terima kasih banyak atas penjelasannya. Semoga juga membantu mencerahkan masyarakat Indonesia dan semoga program sekolah rakyat ini bisa berjalan seterusnya sih, Prof. Yeah. Terima kasih banyak. Kira aja sih teman-teman. Terima kasih banyak sudah menonton video ini. Sampai jumpa.